Di dunia sepak bola, ada negara-negara yang tidak hanya bermain untuk kemenangan, mereka bermain untuk tradisi, kebanggaan, dan warisan yang diwariskan dari generasi ke generasi. Negara-negara ini lahir dari sejarah panjang, 4 bintang di dada, statistik tak terhitung, pemain legendaris yang seolah-olah tidak pernah habis. Tapi kadang bahkan raksasa pun bisa tersandung. Kadang nama besar tidak lagi menakutkan. Dan menjelang Piala Dunia 2026, kita melihat sesuatu yang jarang terjadi. Beberapa negara besar di dunia datang dengan kondisi paling rapuh dalam sejarah modern mereka. Inilah kisahnya, inilah mereka. Simak ulasannya. Jerman, mesin yang kehilangan dentumannya. Dulu, ketika mendengar kata Jerman, negara-negara lain mengerti satu hal. Mereka akan kadang menghadapi mesin tanpa kelemahan. Tim yang dingin, efektif, fungsional, dan menakutkan. Namun, semuanya berubah sejak 2018. 2018, awal mimpi buruk Jerman. Jerman datang sebagai juara bertahan dengan kepercayaan diri yang tinggi, dengan skuad yang mewah. Tapi mereka terjatuh di fase grup, kalah dari Korea Selatan. Kekalahan paling memalukan sejarah mereka. 2022, luka yang menganga lagi. Orang bilang Jerman pasti bangkit, tapi nyatanya terulang lagi. Gugur di fase grup untuk kedua kalinya. Para legendanya pun menggelengkan kepala. Di 2026 ini, negara yang kehilangan identitas. Kini menjelang Piala Dunia 2026, Jerman adalah negara yang dipenuhi pertanyaan. Apakah para pemain muda mampu menahan kanan sejarah? Apakah pelatih baru bisa mengangkat moral bangsa? Generasi baru seperti Musiala, Florian Wirtz, Adeyemi, Kai Havertz bersinar tapi belum stabil. Dan untuk pertama kalinya dalam hidup mereka, Jerman datang ke Piala Dunia bukan dengan rasa bangga, tapi dengan rasa takut. Brasil, hutan talenta, kehilangan arah. Brasil adalah negara dengan DNA sepak bola, negara yang setiap anaknya tumbuh di jalanan sambil menendang bola plastik, negara yang memegang rekor gelar juara Piala Dunia terbanyak 5 kali. Tapi 20 tahun sudah berlalu sejak 2022 dan gelar itu tak pernah kembali. Krisis identitas. Brasil menghadapi masalah yang jarang mereka alami. Kebingungan taktik. Dulu mereka menari, dulu mereka menyerang, dulu mereka bermain dengan hati. Sekarang mereka bermain dengan beban. Pelatih berganti-ganti, pemain muda bersinar tapi tidak konsisten, dan pemain senior seperti Neymar hidup dengan tekanan 200 juta jiwa di pundaknya. 2022, luka mendalam. Kalah dari Kroasia lewat penalti membuat seluruh negeri terdiam. Itu bukan sekedar kekalahan, itu tekanan yang membuat Brasil terpuruk mentalnya. 2026, Brasil yang ragu dengan dirinya sendiri. Brasil tetap kuat, tetap penuh bakat, tapi mereka tidak lagi menakutkan seperti dulu. Fansnya bertanya-tanya, bagaimana negara sehebat ini bisa kesulitan mencari identitasnya sendiri? Sebuah raksasa yang sedang linglung.
Belgia, generasi emas yang kehilangan kilau. Tidak ada kisah yang lebih tragis daripada Belgia. Generasi emas, De Bruyne, Eden Hazard, Courtois, Lukaku disebut-sebut sebagai generasi terbaik yang pernah mereka miliki. Tapi apa yang terjadi? Piala Dunia 2018 hampir sangat dekat, tapi hanya meraih tempat ketiga. Euro 2021 hanya sampai perempatan final. Piala Dunia 2022 terpuruk total, gugur di fase grup dengan pertengkaran internal, ego pemain, dan drama ruang ganti. 2026 masa depan yang tidak jelas. Banyak dari pemain utama mereka sudah diambang pensiun. Penerusnya ada, tapi tidak sekuat generasi sebelumnya. Untuk pertama kalinya dalam satu dekade, Belgia bukan favorit, bahkan disebut lebih dekat ke status tim mediocre dibanding kandidat juara. Mereka bukan raksasa yang menakutkan, mereka adalah raksasa yang terluka. Inggris, tanah harapan tak pernah kesampaian. Inggris selalu datang ke turnamen besar dengan dua hal, harapan tinggi dan kekecewaan besar. Negara dengan tekanan terbesar di dunia, media Inggris adalah yang paling kejam, supporter Inggris paling emosional, pemain Inggris paling diberi beban. Setiap kali mereka gagal, seluruh negeri menyalahkan seseorang. Euro 2021 final kalah lewat penalti. 2022 kalah dari Prancis, lagi-lagi nyaris. Tidak ada negara di dunia yang lebih sering hampir juara daripada Inggris. 2026 masa depan yang gelisah dengan skuad penuh bintang, Phil Foden, Jude Bellingham, Saka, Harry Kane, Declan Rice. Inggris seharusnya dominan, tetapi masalah mereka bukan kualitas. Masalah mereka adalah mental. Pertanyaannya, berapa kali sebuah negara bisa gagal sebelum mereka akhirnya patah? Inggris adalah raksasa paling rapuh di dunia, besar tapi penuh tekanan internal. Italia, sang absen abadi yang terluka. Italia adalah salah satu negara terhebat dalam sejarah sepak bola. Tapi sejak 2014, mereka seperti kehilangan cahaya. 2018, kegagalan yang tak pernah dilupakan. Tidak lolos Piala Dunia, ex-pelatih, legenda, fans, semuanya marah. Euro 2020, juara, sekilas tampak bangkit, tapi itu hanya ilusi sesaat. 2022 terpuruk lagi. Tidak lolos Piala Dunia kedua kalinya secara beruntun. Sebuah skandal nasional, sebuah tragedi sepak bola. 2026 masa penentuan. Kini mereka mencoba bangkit, tapi tekanan luar biasa. Italia bukan lagi raksasa. Mereka seperti bayangan raksasa yang kehilangan arah. Jika mereka gagal lagi di 2026, itu mungkin menjadi pukulan terbesar dalam sejarah sepak bola Italia. Raksasa tidak selalu berjalan tegap. Menjelang Piala Dunia 2026, kita tidak bisa menyaksikan kebangkitan negara kecil, tapi juga kerentanan negara besar. Negara-negara yang dulunya berdiri paling tinggi kini mulai goyah. Tapi inilah indahnya sepak bola. Raksasa yang jatuh bisa bangkit dengan cara paling heroik, atau mereka bisa runtuh selamanya. Pertanyaannya adalah, siapa yang akan bangkit di Piala Dunia 2026? Dan siapa yang akan menjadi tragedi terbesar turnamen ini? Waktu yang akan menjawab, dan dunia akan menyaksikannya.